Pertama begini ya, yang namanya kacang itu adalah termasuk ke dalam leguminosa ya. Leguminosa itu kacang-kacangan yang berkeping dua ya, dikotil. Nah, untuk kacang panjang itu paling mudah dihinggapi oleh aphids. Aphids itu kutu daun yang ada di pucuk ya. Ya, biasanya kandungan nitrogen pemberiannya terlalu tinggi ya, pupuk yang mengandung nitrogen terlalu tinggi akhirnya menyebabkan aphididae itu, aphid yang kutu-kutu yang badannya gemuk tapi kecil itu ya, yang ada di pucuk-pucuk ataupun di pangkal kacang panjangnya ya, itu biasanya menghisap cairan-cairan tersebut dan secara tidak langsung itu membawa virus Gemini. Makanya tanaman langsung menguning atau virus mosaik ya. Karena virus ini ada vektor pembawanya, yaitu tadi aphid kutu daun tadi. Nah, saya sampaikan dulu ya, efektivitas penggunaan Ecoplant Protector dan fotosintesa terutama ya. Ecoplant Protector pengalih hama dan penyakitnya, fotosintesa sebagai untuk asam amino untuk recovery perbaikan sel tanaman yang rusak. Itu intinya diaplikasikan itu harus sesuai SOP. SOP itu standing operating prosedur, dimulai dari treatment benih dulu. Makanya banyak ada beberapa mitra mau membuktikan produk PTBS di pertengahan. Sebetulnya saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Bagusnya kita tidak diakui ketika tidak sesuai ekspektasi, kita yang disalahkan produk kita. Tapi kalau ingin fair, kita budidayakan jika melaksanakan budidaya pertanian tersebut ya, komoditas kacang itu mulai dari treatment benih dulu. Kalau untuk benih kacang ini treatment EPP itu tidak lebih dari 15 menit. Nah itu setelah itu ditanam, kemudian aplikasi 10 HST ya, EPP dan fotosintesa, kemudian di pratanam juga diaplikasikan juga. Nah itu jauh lebih kuat imunitasnya, beda dengan tadi ketika kita menghadapi kasus tiba-tiba EPP dan fotosintesa diaplikasikan kok kurang respon. Karena yang namanya imunitas itu dibangun ketika sejak dari treatment benih. Nah, itu kunci keberhasilannya. Baik dari padi maupun dari komoditas apapun saja ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Makanya dari agen hayati Ecoplant Protector atau pengendali hama dan penyakit berbasis mikroorganisme, banyak orang yang menyebutnya lebih cenderung pada preventif pencegahan dibanding kuratif. Kuratif itu pengobatan, kan ulat sudah banyak diaplikasikan. Nah itu jauh lebih efektif sebagai pencegahan. Makanya imunitas diperkuat itu dimulai dari treatment benih, masa pratanam H-5, kemudian 0 hari setelah tanam, 10 hari setelah tanam, kemudian 2 pekan sekali untuk preventif, kuratifnya sepekan bisa 2 kali atau sekali atau 2 kali. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kalau sudah meledak serangan di atas 50%, ya katakanlah tanaman sudah parah, di situ agen hayati masuk, bisa ditambah hancur. Kenapa? Karena di dalam agen hayati ini ada cendawan yang namanya Biocladium dan Trichoderma. Dia bersifat hiperparasitisme. Dia akan mencari penyebab bercak pada daun dan akan dikejar terus, ibarat orang main tinju. Nah, yang rusak itu ringnya. Nah, itu pun tanamannya akan jadi tambah rusak. Nah, makanya tidak direkomendasikan kerusakan di atas 50% penggunaan EPP dan fotosintesa, terutama EPP-nya ini nih. Nah, makanya ikuti SOP-nya, rawatlah tanaman ketika sedang sehat. Di situ jauh lebih efektif karena EPP ini saya sudah pelajari ternyata lebih cenderung pada pencegahan. Ya, adapun ketika imunitas itu sudah terbentuk, tiba-tiba ada serangan hama, karena kita sudah ada rentetan tadi tahapannya, kita aplikasikan sekalipun pasti akan efektif karena imunitas tanaman sudah terbentuk dari awal. Oh itu pemahamannya, Kang Reka ya. Siap Pak, makasih Pak. Ya, itu saja yang ditanyakan, ada lagi? Ya, itu aja Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, masih ada? Baik Pak Wawan, masih nih. Kembali ke kolom chat nih, ada pertanyaan yang masuk. Untuk aplikasi ke tanaman hidroponik Pak Wawan, ini produk yang sesuai dan cara pakainya bagaimana Pak? Dengan media atau media lainnya? Ya, itu tadi ya. Kalau untuk nutrisi hidroponik sebagai pengganti EB mix ya, itu tadi ya, dari Pak Raden juga pernah menyampaikan fotosintesa ini jauh lebih efektif jika dibuat nutrisi aquaponik ya. Jadi media budidaya air
misalkan ikan lele nih, itu ditebar dulu dengan fotosintesa supaya memacu fitoplankton ya ataupun zooplankton ya. Nah kemudian nanti disirkulasi melalui biofilter ya. Jadi kandungan amoniak yang ada pada sisa dari pakan dan kotoran ternak ikan ini disirkulasi menggunakan pompa masuk ke biofilter, masuk ke grow bed. Nah itu akan masuk lagi ke dalam media budidaya air berupa kolam tadi, bukan lagi bersifat sebagai amoniak, tapi sudah menjadi senyawa nitrat yang dimanfaatkan tanaman, kemudian dikembalikan lagi kepada kolam yang tadi. Nah makanya kalau untuk hidroponik ya tadi karena kandungan NPK-nya ini berbeda dengan EB mix yang bersifat kimia sintetis ya. Nah makanya lebih cenderung kepada aquaponiknya. Kalau hidroponik ya tadi harus ada penambahan unsur untuk meningkatkan NPK pada fotosintesa ya. Kecuali kalau dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak ya, itu jauh lebih tidak efisien lagi malahan. Makanya dari formulator lebih mengarahkan untuk aquaponiknya saja gitu kan. Nah, adapun aplikasi Ecoplant Protector untuk menelitikan hama dan penyakit tanaman itu jauh lebih efektif ketika misalkan di selada ataupun di bayam dan kangkung ada kutu daun, nah itu diaplikasikan EPP jauh lebih efektif, tidak masalah gitu. Tapi kalaupun untuk hidroponik ya tadi pernah disampaikan juga dulu ada yang bertanya ke Pak Raden, intinya yaitu tadi jauh lebih mengarah pada aquaponiknya gitu ya. Karena tadi NPK pada IBMX ini kan termasuk tinggi dia karena sintetis NPK-nya. Sedangkan kita ini meskipun izin anorganik untuk fotosintesa ya tetap semuanya dibatasi juga, ada batasannya gitu. Nah makanya di sini untuk penggantinya itu adalah tadi khusus untuk aquaponik saja. Itu Mas Budi. Kita lanjut ke yang resen Pak Wawan. Ya boleh. Pertanyaan yang di kolom chat. Ini yang resen ini ada Pak Syahrul Hujaji ya. Pak Syahrul, ada pertanyaan mungkin silakan Pak di unmute. Pak Syahrul Hujaji, kita kasih permintaan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini saya mau tanya ini Pak, penggunaan untuk Ecoplant Protector bagusnya itu tadi kan kalau hitung-hitungan 50% hama sudah menyerang itu bisa jadi malah jadi hancur ya kalau misalkan dipakai Ecoplant Protector selanjutnya. Jadi Ecoplant Protector ini sebetulnya penggunaannya itu mencegah dulu gitu Pak atau menghilangkan hama tanaman yang sudah menempel, katakan tidak 50% lah Pak, 20%. Ya. Misalkan kita langsung pakai Ecoplant Protector. Karena ada kemarin begini Pak, ada keluhan dari kawan saya. Jadi saya juga belum bisa menjawabnya. Jadi kawan saya ada bertani bunga Pak ya, bunga segar yang biasa dijual di puncak Pak ya. Jadi ketika dia mau mekar tiba-tiba ada serangan macam binatang-binatang putih-putih begitu Pak ya. Kayak ulet-ulet putih yang ada kebul-kebul lah begitu ya Pak. Kemudian dicoba tuh pakai Ecoplant Protector tapi dia ketakutan karena si bunganya nggak mau mekar. Nah, karena nggak mau mekar sementara dikejar panen lah Pak gitu ya, maka disemprotlah sama obat kimia gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dia mekar juga. Nah, efektivitas dari plant protector ini lebih bagusnya itu digunakan sebelum penyakit itu datang, atau misalkan pada saat penyakit itu datang kita pakai, apakah lebih efektif juga begitu Pak? Nah, menyinggung tadi Pak soal pembuatan demplot tidak efektif, nah maka kayak seperti saya ini misalkan mendatangi petani yang sudah
bertani, konsekuensinya kan mereka agak ketakutan ketika masa panen dipakai gitu Pak, diyakinkan, tetapi hasilnya membuat deg-deg plus, takut tidak bisa panen, maka akhirnya dihentikan dulu, pakai obat kimia lagi yang biasa dia gunakan. Nah, efektifnya bagaimana kira-kira Pak, Eco Plant Protector digunakan untuk bunga Pak, tanaman bunga? Ya. Terima kasih. Mungkin itu Pak Wan, mohon maaf ya sebelumnya. Ya, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan tadi ya mengenai, jadi gini Pak, insekta itu kan ada 800 spesies lebih Pak. Ya. Ada yang disebut Coleoptera, ya, disebut apa namanya kumbang, ada yang disebut dengan Hemiptera, Diptera, dan macam-macam. Dan itu setiap tubuhnya itu berbeda-beda. Ada yang dilapisi lilin seperti minyak, gitu ya. Ada yang dilapisi apa namanya? Seperti cat lilin. Nah itu pestisida apapun sulit untuk ditembus, Pak. Ya, karena tadi ya akibat dari penggunaan pestisida kimia sintetis terus menerus, akhirnya itulah banyak serangga yang bermutasi ya menjadi strain baru dan susah untuk dikendalikan. Tapi secara prinsip ya, nah prinsip utamanya dari formulator untuk mengendalikan kutu kebul ya yang putih-putih tadi, ya. Kemudian trips, aphids, kemudian ulat gerayak, dan pokoknya yang mempunyai lapisan lilin atau zat minyak di dalam tubuhnya itu harus dibantu dengan 1 saset Eco Plant Protector ditambah 50 ml sunlight. Nah, sunlight ditambah 2 sendok teh garam dapur boleh, garam krosok boleh, di dalam 14 liter air. Nah, itu diaplikasikan silahkan. Nah, itu biasanya garam dan sunlight ini ketika di dalam tangki itu akan bereaksi, dia akan memecah dulu dinding yang mengandung lapisan lilin tadi. Setelah lisis rusak lapisan dinding tadi yang mengandung lapisan minyak tadi, maka di sini Beparia bassiana akan masuk dan menginfeksi hama tersebut dan akhirnya mati kekeringan juga. Ini saran dari formulator ya. Nah, kemudian ini saya sampaikan ya karena setiap produk itu ada keunggulan dan kelemahan. Jadi jangan sampai kalau ini saya tidak memberitahu dalam program Zoom meeting ini, karena mindset para mitra ini kalau tidak disampaikan, kadang disampaikan saja, ada juga yang belum tepat di dalam menyampaikan kepada para petani. Contoh seperti ini, tingkat kerusakan sudah di atas 50%. Logikanya begini Pak, antara kerusakan jaringan dengan perbaikan recovery cell itu jauh lebih cepat kerusakan jaringan dibanding recovery cell. Berarti kita mengaplikasikan itu hanya sia-sia belaka. Makanya setiap mengenali hama dan penyakit yang berbasis mikroorganisme, dia cenderung lebih bersifat preventif pencegahan. Makanya dia kuatnya adanya di masa treatment penanaman benih minus 5 hari sebelum tanam, ya. Kemudian 10 hari setelah tanam, kemudian 2 pekan sekali dari situ diaplikasikan. Nah, inilah gambaran produk ya mengenai tentang agen hayati. Karena agen hayati ini berbeda dengan racun yang punya efek knockdown-nya. Kalau ingin mematikan ulat itu dicari yang di bawah 1 jam, itu para petani itu. Dan tidak pernah berpikir itu residunya bagaimana terhadap sel pada buah dan tanaman yang kita budidayakan. Nah, agen hayati ini pelan tapi pasti. Dan alhamdulillah beberapa mitra laporan di dalam mendampingi budidaya pertanian hanya menggunakan 100% PTP saja dengan EPP pengelihatan penyakitnya, nutrisinya EFD original di pemenah lahan, kemudian fotosintesa dan EPP pada daun dan tanaman. Alhamdulillah hasilnya banyak yang berhasil. Gitu ya. Artinya di sini kita jauh sudah melepaskan apa yang disebut dengan racun kimia sintetis tadi. Itu yang paling utama Pak ya. Jadi kenapa tadi pertanyaan tadi aplikasi EPP kenapa di atas 50% kita tidak rekomendasikan? Itu tadi antara kerusakan jaringan dengan perbaikan recovery cell itu jauh lebih cepat kerusakan jaringannya. Dan disitulah petani harus menentukan. Jadi jangan sampai cabai sudah rusak, kita beli obat-obatan racun yang mahal, ketika diaplikasikan
itu sama sekali tidak respon misalkan dengan penggunaan pestisida ya. Dan di situ ruginya 2 kali. Udah tanaman rusak, kita tambah lagi biaya produksi. Nah, makanya di sini saya rekomendasikan untuk pengharaman penyakit itu kuatnya di preventif. Dan dulu Pak Dr. M. Saipudin sebagai formulator dari Agen Hayati ini, kan ada grup binaan ya. Yang ramai di grup itu adalah orang-orang yang mengaplikasikan Agen Hayati ketika sudah terserang hama dan penyakit. Nah, itu yang menjadi ramai gitu kan. Oh, ini kurang efektif. Wah, ini masih ini karena Agen Hayati ini bukan racun yang mempunyai efek long term di bawah 1 jam tadi. Tapi Agen Hayati ini adalah mengenali hama dan penyakit yang berbasis mikroorganisme. Dia akan hidup bersama-sama dengan tanaman di dalam jaringan tanaman. Nah, itu kuncinya. Jadi semakin sering kita aplikasikan sesuai dengan SOP yang disarankan, maka tanaman pun akan terproteksi dari dalam. Makanya disebut EcoPlant Protector, pelindung tanaman yang ramah lingkungan. Dan alhamdulillah tadi yang mengaplikasikan di padi dimanapun saja, ya saya pun ikut bahagia juga ya mitra menyampaikan seperti tadi dengan masalah produksi PTP saja bisa panen melimpah. Nah, itulah ternyata ada kuncinya. Kemudian perlu saya sampaikan juga Pak, kemarin ada mitra di Bengkulu ya. Beliau di dalam memasarkan produk EPP ini ya, bukan memasarkan karena memang izin edarnya belum ada ya. Untuk kalangan sendiri ya, sesama mitra. Beliau menyampaikan beliau fanatik dibanding formulatornya. Kenapa? Saya alhamdulillah untuk mempromosikan ini ya itu jauh lebih gampang dibanding produk lain. Dan semua jajaran dinas pertanian di Bengkulu semuanya menggunakan pengelih hama dan penyakit dari Agen Hayati PPP ini. Nah, bahkan kalau saya punya prinsip begini Pak. Jadi beliau menyampaikan saya menggunakan ini anti gagal. Kenapa? Akhirnya saya tanya korek-korek. Nah, ternyata beliau petani asli, Pak. Yang namanya petani itu mampu berkomunikasi dengan tanaman. Artinya, tagline, biarkan tanaman bicara, kita pun harus bisa bicara dengan tanaman. Seperti apa? Nah, itulah psikologis kita dengan tanaman. Artinya seperti ini. Kalau Pak Wawan menyampaikan untuk preventif itu 2 pekan sekali, kuratif itu sepekan sekali, kalau saya tidak seperti itu, Pak. Saya melihat kondisi tanamannya. Hari ini saya semprot, besok 3 hari tiba-tiba muncul hama yang baru datang. Saya semprot lagi Pak. Dan alhamdulillah itu terkendali dan sampai sekarang panen melimpah dan saya paling gampang closing EcoPlant Protector ini. Nah, itulah suatu gambaran bahwa produk ini kita harus tahu keunggulannya dan kelemahannya. Setiap produk itu ada kelemahan. Nah, kelemahan itulah yang harus kita gali untuk menjadi kekuatan kita. Supaya kita di kemudian hari jangan ada lagi yang namanya kegagalan di demplot, terutama itu. Jadi itu kuncinya Pak. Jadi lebih cenderung kepada treatment penanaman benih ya, kalau benih-benih yang itu kecuali bawang merah dan bawang benih yang kecil ya. Kemudian masa pratanam di H-5 hari, kemudian 10 hari setelah tanam, kemudian rutin 2 pekan sekali. Ini SOP preventif. Nah, ketika kita menunggu 2 pekan sekali tiba-tiba tadi ya, kita harus mampu berbicara dengan tanaman, oh ternyata ada serangan hama nih. Misalkan di padi ada yang namanya kupu-kupu sundep, di situ sudah menyimpan telur, langsung aplikasikan. Karena kemampuan EPP ini bisa menggagalkan proses metamorfosis pada kupu-kupu, Pak. Jadi kalau kontak dengan telur, telurnya akan gosong. Kontak dengan ulat, ulatnya akan gosong. Kontak dengan pupa, pupanya akan mengering. Kontak dengan serangga dewasa, disebut akan mengering. Jadi kita harus tahu dulu kunci keberhasilannya, baik EcoFarming original, Pilos roliris, fotosintesa, dan EcoPlant Protector. Nah, itulah yang harus dikaji oleh para mitra. Dan kita di tim konsultan tidak ada tutup-tutupi. Karena saya adalah bagian penghubung antar produsen dengan distributor yang untuk mengedukasi para mitra. Apakah perlu bahwa itu setiap produk itu kelemahannya disampaikan? Ya perlu saya sampaikan. Contoh, fotosintesa ini nutrisi teknologi nano, Pak. Kontak dengan daun di jam fotosintesis, dia akan masuk diserap oleh dengan stomata mulut daun meskipun tanahnya rusak. Tapi diaplikasikan dengan pH 5,5, ini tidak akan di bawah 5,5, itu tidak akan bereaksi secara optimal. Karena ternyata tanaman ini bisa menyerap air yang kita campur dengan nutrisi, itu harus pH-nya di atas 5,5, lebih baik 6 sampai 7,2. Nah, itu kan satu gambaran. Karena kemarin ada yang komplain, Pak, aplikasi fotosintesa kok begini? Ternyata dicek pH-nya bermasalah.
Jadi pH ini sangat menentukan ya, pH air terutama ya, pH air untuk volume semprot ya, pH tanah pun sangat menentukan. Tapi dengan adanya fotosintesa ini, insya Allah di situ yang terberat pengadaan pupuk kandang, dari situ kita sudah tidak lagi membutuhkan ya, apalagi penanaman pupuk kimia sintetis. Karena ini nutrisi sudah mulai gampang diserap oleh tanaman melalui stomata benda. Itu yang pertama Bapak tanyakan. Yang kedua tadi apa pertanyaannya, Pak? Ininya dibuka lagi. Ya. Yang kedua mah itu tadi efektivitasnya Pak, penggunaan ekoplant protector itu apakah mulai dia dari kuncup bunga atau mulai dia dari tumbuh, sehingga yang kemarin kasus yang terjadi karena ketakutan nih di pas udah tumbuh yang bulu-bulu kupu-kupu putih itu ya, Pak, sama kutu putih ya, tidak mempan karena panik takut tidak panen, akhirnya ya dipakai lagi yang kimia Pak, tapi alhamdulillah sih jadi juga gitu. Nah maksudnya saya sampaikan ke mitra saya nanti, bagusnya antum semprotnya pas bunga lagi kuncup loh, atau misalkan pas belum datang yang bulu-bulu itu loh, gitu Pak, efektifnya itu. Ya, secara prinsip Pak ya, aplikasi antara pengelolaan hama dan penyakit yang bersifat kutu putih tadi dengan munculnya bunga Pak ya. Nah, itu ada hubungannya, ada korelasinya dengan tadi ya. Ketika persiapan polinasi penyerbukan akan berlangsung, kita aplikasi support apalagi dengan debit yang kencang ya, itu bermasalah nantinya Pak untuk bunga ya, untuk polinasi atau penyerbukan bunga. Nah, ada strategi ya supaya kita lebih aman. Pertama syaratnya kita atur spraynya yang dipakai itu spray dust yang memang ya kabut saja Pak, kabut saja jauh lebih aman. Dan tadi penyebab kutu putih itu nanti Bapak silakan aplikasikan yang sudah menggunakan tadi, yang sudah menggunakan sunlight. Tapi jangan dijadikan sunlight ini sebagai obat untuk mengenali kutu putih, karena dia hanya ini aja, lisis saja, lisis badannya itu supaya lisis. Nah kemudian bervariabasiana nanti bisa menginfeksi tubuhnya dia si hama kutu putih itu, nah ini badannya mengering. Nah itu nanti diuji coba silakan ya di di kebun. Untuk komunitas jeruk apa Pak tadi? Halo? Bunga Pak, bunga. Oh bunga potong. Bunga rias. Bunga segar. Bunga potong berarti. Ya, bunga potong. Oh ya. Ya silakan Pak. Ya. Ya kan diaplikasikan. Jadi itu sudah di dalam kajian Pak Dr. Saifuddin, bahkan untuk mengendalikan semut pun harus ada penambahan kapur ajaib untuk ekoplant protector, karena semut ini dia tidak bisa diurai dan tidak bisa mati dengan cendawan dan bakteri Pak. Nah, makanya ada penambahan setengah potong kapur ajaib atau kapur bagus, digerus, kemudian campurkan dengan 1 saset FPP, masukkan ke dalam 4 liter air untuk mengendalikan semut. Itu bisa juga. Gitu ya. Bisa dipahami Pak Sarul? Bisa, atur nuhun Pak Wawan informasinya. Baik Pak Sarul, terima kasih. Ya siap. Nah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang belum ada kesempatan untuk bertanya, ya barangkali pertanyaan mewakili ya tidak usah ditanyakan lagi ya. Intinya inilah pertanyaan seputar petani sebutnya itu saja ya. Cuman yaitu bagaimana kita menangkap apa yang disampaikan oleh para mitra yang lain di dalam pertanyaan dan jawaban. Ya. Baik, untuk yang lain Mas Budi, silakan, masih ada dari ini pertanyaan? Ada ini dari Pak Hendri di kolom chat ya. Beliau menanyakan untuk tanaman jambu madu dan mangga ya, karena banyak ulat pada daunnya. Aplikasi apa yang harus diberikan dan berapa dosisnya? Karena sudah 3 batang pohon jambu madu kami yang mati Pak. Jambu madu dan pepaya ada hamanya berwarna putih sekitar batang dan daunnya. Lama-lama daun banyak yang berguguran. Ya. Putih juga berguguran. Apa aplikasi yang harus dilakukan Pak? Ya, hama utama pada jambu kristal, pepaya, termasuk
buah-buahan di dalam tabulambot itu yang namanya kutu putih itu hama utama dia. Bahkan di pepaya saja itu bisa menyebabkan pucuk mengering dan mati. Nah, alhamdulillah saya mengujikan EPP ya dan fotosintesa itu dikenakan pada bagian bawah daun tempat kutu putih itu bersarang ya, karena kutu putih itu bisa menyebabkan keriting juga nih pada pepaya, pada daun pepaya. Makanya di sini saya sarankan di dalam pengaplikasiannya kalau mau menggunakan mau menggunakan sunlight dan garam itu EPP-nya tunggal, jangan dicampur dengan fotosintesa. Kalau ingin memperbaiki dengan hama-hama biasa saja, EPP dan fotosintesa jauh lebih efektif. Jadi seperti itu ya, hampir sama dengan pertanyaan Pak Sahrul tadi ya. Mas Budi masih ada? Baik Pak Wawan, ini sebentar. Ini ada yang ketinggalan tentang slide perlakuan terhadap beli padi tadi Pak. Ini ya. minta siaran ulangnya. Kenapa benih padi tadi? Tentang ini slide aplikasi pada tanaman benih padi, dia SOP-nya Pak. Oh, boleh. Ini ya, ini analisis usahanya, kemudian ini SOP-nya. Jadi kalau kita ingin mengkombinasikan semua sarana produksi dengan PTBS, ya, jadi dibutuhkan eco farming 2 tub original, eco plant protector 6 box sebagai pengganti pestisida kimia sintetis, dan 10-12 saset fotosintesa. Nah ini kalau dihitung analisisnya, itu dihitung kalau 20 produk value itu jatuhnya kalau 250 itu sekitar 5 juta ya. Ini ya. Nah, tapi kalau sudah kemitraan bisa 2,5 juta sampai 3 juta. Nah, artinya ini analisis usahanya, ini cara budidayanya seperti ini. Jadi EPP agen hayati hamil 5 hari, satu box per hektar. Nah, ini nanti sudah tersedia nanti di buku ya, buku farming guidebooks yang insya Allah beberapa hari lagi sudah tersedia di BES ya. Nah, ini gambarannya seperti ini nih untuk mengkombinasikan semua sarana PTBS untuk komoditas padi ya tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah ini ya seperti ini. Jadi kita support 12 saset fotosintesanya ya sebagai pengganti NPK anorganik ya. Nah kalau ada pertanyaan Pak, kenapa eco farming originalnya kok nggak diaplikasikan ke daun? Nah ya diaplikasikan ke daun itu ada konsultannya tersendiri yang ditunjuk oleh produsen. Nah, adapun ini yang dipakai 2 tub ya, yaitu hanya pemenalaan saja. Karena SOP dari eco farming original itu dikeluarkan oleh konsultan yang ditunjuk oleh produsen ya. Jadi ada konsultannya khusus, Pak Haji Mamunur sama Pak Dr. Jamaluddin. Itu biasanya hari Selasa dan hari Jumat ya, jam 15 sampai jam 17. Entah di bulan Ramadan ini apakah ada pergantian waktu atau tidak, saya kurang tahu ya. Yang pasti kalau ingin mengaplikasikan full 100% eco farming original, nah itu konsultannya khusus yang ditunjuk oleh produsen tadi. Kalau saya konsultan yang ditunjuk oleh PTBS untuk mengakomodir semua sarana produksi pertanian PTBS. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh mitra semua ya. Nah ini bisa di screenshot atau di foto atau gimana ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya sudah berupa buku ya, ini gampang diaplikasikan. Mas Budi, masih ada lagi? Baik, ini ada yang angkat tangan di video Bu Enok Kartikani. Beliau mau bertanya sepertinya. Kita kasih akses. Bu Enok silakan di unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Wawan. Salam Bu, silakan. Ini ada yang mau saya tanyakan. Ada yang beli fotosintesa dari saya tuh Pak ya, untuk tanaman durian yang berusia 6 bulan gitu kan. Beliau keluhannya kenapa nggak bisa berkembang aja gitu, katanya udah dipupuk pakai kimia juga masih tetap. Terus beliau nanya, Bu boleh, katanya bisa aja kata saya gitu. Cuman saya tanyakan berapa pH tanahnya, beliau nggak tahu karena nggak punya alatnya.
diaplikasikan lah gitu sama beliau tuh, cuman diaplikasikannya dikocor Pak, dikocor. Fotosintesa. Ya, fotosintesa dikocor, terus setelah beberapa hari dikocor, daunnya jadi berubah menguning Pak. Setelah menguning beberapa hari kemudian kayak kebakar gitu. Cuman beliau optimis aja karena ibu sarankan ini kan pupuknya bukan kimia gitu kan, walaupun kelebihan dosis katanya nggak bakalan sampai mati gitu tanamannya. Cuman beliau optimis dan positif thinking aja kalau pohon durian saya itu katanya akan kembali normal dan sehat. Cuman beliau sekarang lagi menunggu itu trubusnya, katanya kok lambat banget ya Bu katanya. Terus saya tanyakan udah dikocor lagi belum Pak, katanya diistirahatkan dulu Bu katanya, cuman saya tanahnya itu diuruk lagi katanya biar lebih tinggi gitu. Nah seperti itu Pak Wan, gimana ada solusinya kalau seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi boleh Bu nanti baik Ibu ataupun petaninya nanti, atau calon mitra atau mitranya japri ke saya Bu. Saya pengen tahu foto setelah aplikasinya dulu. Karena biasanya ya itu tadi di dalam aplikasinya itu diukur dengan apa, campur apa, saya ingin tahu lebih detail lagi. Ya. Karena yang saya sudah uji coba fotosintesa ataupun EPP dosis tinggi saya siramkan di tanaman tabu lampot, baru saya pindah. Ya alhamdulillah malah subur Bu. Yang ada itu ya. Untuk jambu air ya, jambu dalahari, jambu citra, jamu lah. Saya sedang koleksi jambu ya. Nah, makanya nanti boleh jika Ibu ada nomor saya, boleh nanti japri ke saya Bu ya. Dan kirim fotonya. Kalau bisa, tadi yang mengaplikasikannya seperti apa, saya ingin tahu nanti Bu. Ya. Terus saya mau mengasihkan testimoni Pak Wawan. Ya. Alhamdulillah beberapa mitra saya mengaplikasikan fotosintesa sama tanaman padi ya. Mungkin ada sampai 3 orang Ya, 3 orang. Alhamdulillah Pak Wan, walaupun itu baru perdana gitu kan. Baru ya kalau coba-coba mah baru coba-coba gitu ya. Termasuk saya sendiri Pak Wan, alhamdulillah walaupun dengan pengetahuan seadanya gitu kan, menurut petunjuk yang ada di saset itu kemasannya fotosintesa. Alhamdulillah gitu semuanya pada meningkat penghasilannya dari asalnya gitu. Terus yang terakhir ada yang panen katanya pertumbuhan padinya itu cuman menipis katanya gitu. Cuman beliau amati Pak Wan, dari ujung tangkai padi itu sampai ke bawah itu semua berisi katanya, nggak ada yang kempes gitu kan padinya, bulir padinya. Terus beliau itu nggak, biasanya kan penghasilannya suka dijual gitu kan, nggak pernah diambil sama beliau. Cuman beliau ngambil aja untuk lahan segitu untuk bekal makan aja gitu. Biasanya katanya kalau lahan segitu penghasilan udah jadi beras ini Pak Wan ya, udah jadi beras. Ya. Beliau giling udah jadi beras, penghasilannya cuman 61 kilo katanya. Pas kemarin beliau itu terkejut pas ditimbang gitu kan. Alhamdulillah Pak Wan sampai naiknya tuh 14 kilo. Biasanya 61 kilo, sekarang jadi 75 kilo penghasilannya. Ya. Alhamdulillah, iya. Iya, termasuk saya sendiri, Pak. Iya. Alhamdulillah. Petaninya ikhlas ya katanya, Bu? Ya. Petaninya ikhlas nggak dapat hasil bagus itu? Menyesal, Pak Wan. Menyesal nggak dari dulu, Bu ya? Menyesalnya kenapa nggak dari dulu gitu kan, mengenal fotosintesa saya sendiri gitu. Bu, maaf saya potong dulu. Makanya saya ini penasaran dengan tadi mitra Ibu atau calon mitra apa mengaplikasikan tiba-tiba menguning. Saya ingin tahu lebih detail karena saya uji coba. EPP saja saya siramkan 2 saset, 3 saset dalam 1 liter. Kita siramkan ke tanaman, tidak ada yang mati, Bu. Makanya kalau ada yang komplain terhadap ini, ya saya mikir juga gitu. Ya, saya nanti bisa komunikasi secara intens pribadi dengan saya, Bu ya. Saya ingin tahu fotonya, kemudian aplikasi apa saja, itu perlu disampaikan nanti, Bu. Iya, justru seperti itu saya juga merasa heran gitu. Cuman beliau itu orangnya enjoy gitu, santai, enggak gimana gitu. Kalau saya dikasih masukan, enggak apa-apa Pak, insya Allah kata saya terusin aja, enggak bakalan lah. Ya Bu, saya optimis aja katanya seperti itu. Ya terima kasih Pak Wan, terima kasih atas terima kasih. Ya, baik Bu Nok atas pertanyaan dan testimoninya. Insya Allah
itulah suatu kebanggaan kalau kita mengaplikasikan produk ternyata sesuai dengan hasil harapan ekspektasi kita ya, apalagi di budidaya komoditas padi kemudian dan yang lainnya. Makanya itu jauh lebih bersifat pengalaman daripada tidak mencoba sama sekali. Hanya ini mitra PTBS ini semua minimal kita bukan petani ya, kita tidak jijik melihat tanah ya. Karena ada beberapa orang minyak tanahnya udah jijik gitu, apalagi ya itulah kalau kita sudah nyemplung di bidang pertanian, mempromosikan cara produksi pertanian PTBS, ya sudah, tinggal nyebur aja sekalian. Karena itulah insya Allah bagian pilihan kita, karena di dalamnya ini banyak nilai dakwah dan ibadah ya, untuk mengedukasi para petani di Indonesia. Ya, baik Mas Budi, masih ada Mas Budi? Kalau untuk di kolom chat sudah tidak ada Pak Wawan, sudah habis. Yang di resen masih beberapa. Ya, silakan. Ini ada Pak Bambang ya, Pak Bambang Hermawan ya. Pak Bambang Hermawan, silakan jika ada pertanyaan dari mana, perkenalan boleh. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, waalaikumsalam Pak, silakan. Mamang dari Padang Pak Wawan, masih ingat? Siapa? Waktu ngantar bandara Pak Wawan ke bandara dulu, acara di Padang. Oh iya, siap. Iya. Ya, gini Pak Wawan, kita Ya, Pak ada Bambang gimana? ya, saya Pak Wawan ya. Kita Ya, ada mitra di Padang, dia menanam cabai Pak Wawan. Ya. Jadi cabainya ini sekitar 12.000. Usia cabainya itu 28 hari. Nah, sekarang di Padang kan musim panas. Jadi dia baru menanam itu sekitar 1.000 batang. Nah, yang lebihnya 11.000 batang ini belum ditanam, tapi sudah dibuat galungan. Nah, ya dia rencana mau memakai, rencana saya rekomendasikan memakai fotosintesa sama agen hayati. Apakah sekarang belum kita aplikasi? Sekarang itu sekitar usia cabenya, bibitnya itu sekitar 30 hari. Apakah bisa kita rekomendasikan dengan fotosintesa sama agen hayati? Pak Wawan minta petunjuknya. Ya, baik Pak Bambang. Secara prinsip ya, 13 parameter yang sering saya sampaikan, tetap air itu adalah kunci, salah satu kunci keberhasilan juga ya. Jadi pupuk, teknologi mikroba, itu ya bukan satu-satunya, tapi salah satunya untuk meningkatkan produktivitas hasil. Nah, pertimbangkan juga tadi ya, karena memang daerah sedang panas, kemudian sumber airnya. Karena yang namanya tanaman hortikultura berupa cabai, tomat, dan lain-lainnya, tetap dia membutuhkan air dalam jumlah cukup ya, untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kalaupun ingin mengaplikasikan, bisa tadi menggunakan SOP yang umur 60-110 hari tadi. Ya, itu untuk awal tahapan mulai masa pratanam, treatment benih, masa pratanam, kemudian 10 HST, dan 2 pekan sekali untuk preventif. Nah, itu SOP itu tidak baku. Jadi ketika ada serangan hama, berarti aplikasi MPP-nya intensitasnya harus ditingkatkan lagi, intervalnya harus ditingkatkan lagi, bahkan ada yang sampai sepekan 2 kali tidak masalah, karena itulah keunggulan kita mempunyai produk ramah lingkungan. Yang pasti mindset ini kalau kita ingin meninggalkan yang namanya racun kimia ya, dan racun kimia itu kalau menurut saya itu fata morgana saja. Banyak petani-petani kita ini di dalam melaksanakan budaya pertanian itu rusaknya atau permasalahan ekonomi di keluarga itu rusaknya gara-gara pembelian pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia organik. Nah, makanya di sini kita ini dengan sarana produksi pertanian PTBS sampaikan yang lebih utama itu dengan menggunakan sarana produksi pertanian PTBS kita jauh lebih ramah lingkungan dan menekan biaya variabel berupa biaya produksi ya, supaya ditekan jauh lebih kecil, sekecil-kecilnya untuk hasil mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itulah Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Silakan saja aplikasikan, tapi 13 parameter yang lainnya perhatikan juga. Seperti pH-nya seperti apa, airnya ketersediaannya seperti apa, sumber air dari mana, ya. Kemudian pengalian gulmanya seperti apa nantinya. Kalau untuk
tanaman palawija ataupun horti berupa cabai itu ya, kalau tidak mau menggunakan busa untuk menekan gulma, biasanya itu kalau bahasa Sunda itu dibulut atau diaruk. Jadi disolokkan itu dia diangkat, kemudian diaruk, nah itu akar pun jadi adem, kemudian pertumbuhan akan semakin cepat. Itu pula pada jagung. Jadi tidak selamanya kita ini mau mengenalkan gulma itu mindset kita, pikirannya itu harus mencari racun yang dahsyat, racun apa gitu, herbisida apa. Belum tentu seperti itu. Dulu saya pernah diberikan mandat untuk komoditas hijauan makan ternak, jagung ya, itu sampai belasan hektar ya tanpa menggunakan herbisida bisa. Makanya ada sistem diaruk atau digulut, itu dinaikkan, itu pun bisa. Nah, jadi itu Pak Bambang yang bisa saya sarankan. Intinya bisa saja mau aplikasi FPDN fotosintesa sesuai SOP, cuman perhatikan juga parameter yang lainnya, terutama ketersediaan air ya, dan pH juga nih. Nah ini alhamdulillah banyak para mitra yang percaya apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadikan yaitu tadi lah, supaya jangan jadi korban lagi di dalam penentuan mencari alat pH meter ya. Dan saya pun alhamdulillah karena ada kedekatan dengan produsen ya, kita punya produk pH meter ya, insya Allah tingkat akurasinya bagus, tidak harus juta-juta ya. Kemudian pH airnya pun kita rekomendasikan cukup recommended juga. Jadi kita punya 2 alat itu insya Allah aman ya. Ini bukan untuk petani tapi untuk mitra ya, supaya tahu bahwa pH itu adalah salah satu yang menentukan keberhasilan dalam budaya pertanian. Mungkin itu Pak Bambang bisa dipahami ya. Oke. Ada lagi? Ya Pak, jadi untuk pengaplikan agen hayati sama fotosintesa ini dalam kondisi yang panas seperti ini, apakah bisa kita lakukan juga Pak, atau kita undur nanti waktu hari hujan nanti Pak? Gimana menurut Bapak? Ya kalau mau mengaplikasikan silakan saja. Patokannya itu 2 saset. Kalau di tanaman ini ya, kalau di tanaman umurnya di atas 60 harian di SOP Best Farming ini 4 saset untuk aplikasi di 10 HST di dalam 1 liter air. Nah itu nanti ambil 100 ml ditambah 1 saset EPP, campurkan dalam 14 liter air. Nah itu nanti volume semprotnya itu tetap kita hitung ya, itu di angka 70 liter per saset ya. Nah makanya di sini untuk tahap awal ini dibuat 4 saset, itu dibuat pekat, itu fungsinya untuk pengganti NPK anorganik ya, yang disarankan 4222 yang disarankan oleh produsen. Itu tidak masalah Pak Bambang, silakan saja aplikasikan ya. Cuman kita harus tahu penentuan dosisnya tadi ya. Makanya di buku panduan ini itulah insya Allah cepatnya akan segera didistribusikan melalui PTBS ya. Jadi kalau untuk hitung-hitungannya 12.000 batang bibit itu dengan tahap awal itu sekitar 14 liter, itu sekitar 12.200 batang tuh hitung-hitungnya Pak. Apakah benar seperti itu Pak? Itu berapa luasan 12.000 itu? Jadi luas cabai ini lahannya 1 hektar. Jadi batangnya itu 12.000 Pak. 12.000 batang. Nah, dalam 1 hektar itu hitungan yang ada. Oh, 12.000 saja. Ya, 12.000 yang tahap awal sekarang ini dia pupuk kandang, pupuk kimia semua sudah dia aplikasikan ke lahan dia, sudah dimulosa juga, dibuat bedengan. Cuman yang 11.000 ini belum dia tanam, yang 1.000 ini dia sudah ditanam. Ya. Nah, yang 11.000 ini dia akan tanami ketika ada hari hujan, sedangkan kondisi di Padang sekarang ini belum ada hujan gitu Pak. Oh iya. Nah, di Bandung gitu. Setiap jam 3 ini setelah Zoom meeting pasti hujan. Mudah-mudahan di Bandung Padang segera ya. Siap. Oh ya Pak Wawan. Ya. Saya mau memesan alat pH ukur tanah sama pH air itu nanti sama Pak Wawan. Boleh Japri aja ya. Boleh siap ya. Ya intinya Pak Bambang sesuai aplikasi yang tadi saya sarankan saja ya. Untuk siap Pak Wawan. Cukup ya. Oke, makasih Pak Wawan atas penjelasan. Baik, sama-sama Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum. Tadi ada 1 orang yang bertanya di chat, katanya saya udah bertanya kok katanya. Ya. Silakan dibuka dulu chatnya nih, 1 orang lagi. Tadi. Pak Joni Sitanggang ini. Apa yang ditanyakan Pak Joni ini? Pak Joni ya.
message ya Pak, langsung ke Pak Wawan ya pertanyaannya. Oke, kita kasih ke ini ya, langsung ke videonya aja Pak ya, Pak Joni. Pak Joni, kayaknya nomornya sudah ada di saya ya. Kalau misalkan belum ada ini, boleh di japri aja ya. Karena sudah masuk ke jam 15, Pak Budi. Oh, dicukupkan ya Pak ya? Ya, ya saya tutup sementara dulu ya, closing statement. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi, tetap semangat di dalam menggali keilmuan di bidang pertanian. Karena keilmuan pertanian itu tidak akan ada beresnya ya. Dan secara prinsip saya siap berbagi ya, karena memang error saya, alhamdulillah sudah lebih awal ya. Jadi yang namanya kegagalan itu sudah bukan hal yang asing gitu ya. Tapi dari kegagalan tersebutlah saya bisa bangkit dan bagaimana cara bertani yang lebih baik gitu ya. Ini insya Allah saya siap berbagi dengan seluruh mitra PTPS yang lain. Dan mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dengan materi yang lain ya. Bagi yang memerlukan informasi tentang pH meter, kemudian bertanya secara privasi boleh juga ya di 0813 9542 4378 itu di kolom chat ada. Baik, sementara ini saya sempurnakan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azza wallahu ya'na wa ya'khuduna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Budi sebagai admin di meeting pada kesempatan yang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas waktu dan ilmu yang diberikannya. Mudah-mudahan Bapak Wawan sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan closing statement dari Pak Wawan Usman berarti berakhir pula kelas Zoom meeting pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara Zoom meeting pada siang hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian semakin bertambah keilmuannya dan makin sukses ya Bapak Ibu sekalian. Dari saya sebagai host Zoom meeting ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti besok siang insya Allah ya. Terima kasih Pak Wawan. Hari Rabu siang. Dari Batu Raja ya. Siap Bapak. Amin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Berapa sekarang? Berapa? Ya, ini sampai 15.30 aja cepet. 15.30 ya. Nggak boleh tumpah sampai habis.